Jadi, terima kasih kepada Kak Ratna atas waktunya dan halo semuanya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas materi BKS Undergraduate. Nah, jadi GKS sendiri itu terdiri dari dua jalur, yaitu Embassy Track, jalur kedutaan, dan University Track, jalur universitas. Untuk University Track sendiri, ini tuh dibagi menjadi tiga ya teman-teman, yaitu yang regional, terus yang UIC, yaitu berbasis Natural Science dan Engineering, terus ada juga yang Associate Degree. Nah, untuk programnya sendiri, ini ada dua, yaitu D3, waktunya itu 2 sampai 3 tahun dan 1 tahun belajar bahasa Korea. Lalu ada yang bachelor degree yaitu 4 sampai 6 tahun dan 1 tahun belajar bahasa Korea. Nah, untuk perbedaan embassy dan university track. Untuk jalur kedutaan, kita tuh bisa memilih 3 universitas. Salah satunya itu memilih universitas yang berada di luar Seoul. Dan dokumennya itu dikirim ke kedutaan Korea Selatan yang ada di Indonesia. Biasanya dokumennya itu dalam tahap pertama, mereka tuh meminta dalam bentuk fotokopiannya dulu. Lalu kalau kita lolos tahap pertama, nanti bakal kirim lagi versi notaris dan apostille. Terus, apabila kita gagal di tahap pertama, baik itu dokumen screening atau interview, kita tuh bisa pindah ke jalur universitas. Terus, jalur universitas. Jadi, di jalur universitas ini, kita cuma bisa untuk daftar di satu universitas, dan dokumen ini langsung dikirim ke universitas yang ada di Korea. Lokasi universitasnya itu biasanya di luar Seoul. Lalu dokumennya itu udah bukan fotokopi lagi, tapi udah dalam versi notaris dan apostil. Dan ini biasanya cuma satu set karena kita kan udah menentukan satu univ ya teman-teman, seperti itu. Untuk masing-masing jalur, baik itu kedutaan atau universitas, deadline-nya pengumpulan itu berbeda dan ketentuan dokumen juga berbeda. Jadi kalian harus pantau terus website masing-masing universitas dan masing-masing jalur. Seperti itu. Nah, untuk persyaratan daftar Global Korea Scholarship, untuk lulusan SMA, kalian tuh bisa daftar untuk program D3 atau S1, dan untuk lulusan D3, kalian bisa mendaftar program S1. Terus untuk CGPA, itu minimal 80 dari 100. Atau kalau nilai kalian tuh di bawah 80, kalian itu bisa cantumkan peringkat kalian teratas 20%. Jadi, misalnya seperti ini. Di kelas kalian itu ada 36 siswa. 20% dari 36 itu kan 7,2. Nah, kalian harus berada di peringkat 1 sampai 7. Dan bukti ini harus dilampirkan di transkrip nilai seperti itu. Terus usianya itu maksimal 25 tahun untuk yang S1. Nah, ini ya yang CGPA-nya. Jadi, rata-rata 6 semester itu dibagi 6. Ini nanti minimal 80/100 seperti itu, teman-teman. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap bisa dicek di guideline Global Korea Scholarship. Nah, berikut adalah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk daftar beasiswa Global Korea Scholarship. Yang pertama itu dokumen yang harus dilengkapi, dan yang kedua adalah dokumen yang wajib. Ini memerlukan notaris dan apostil. Contohnya ada bukti kewarganegaraan pelamar dan orang tua, ditambah bukti hubungan kekeluargaan, lalu juga terdapat sertifikat kelulusan, ijazah kelulusan, dan juga transkrip. Lalu ada dokumen tambahan seperti hasil topik, IELTS, TOEFL, atau sertifikat penghargaan yang kalian miliki, seperti itu. Nah, ini adalah contoh apostilnya. Jadi, ada dua cara untuk apostil. Kalau versi hematnya dari dokumen berbahasa Indonesia, itu kan kalian terjemahkan dulu ke bahasa Inggris. Nah, hasil terjemahannya itu kalian fotokopi, dan fotokopinya ini dinotariskan. Habis itu, notarisnya itu diapostil. Seperti itu ya, teman-teman. Tapi kalau kalian pengen yang kayak nggak hemat gitu, bisa langsung hasil terjemahan langsung diapostil gitu teman-teman. Biasanya kami sih pakai yang fotokopian dulu. Nah, ini adalah esai
dari Global Korea Scholarship. Yang pertama itu ada personal statement, yang kedua ada study plan. Untuk personal statement sendiri, di formnya itu sudah tertulis 5 poin yang harus kalian ceritakan. Yang pertama itu adalah motivasi untuk daftar Global Korea Scholarship. Jadi kalian itu di sini tuliskan apa sih eh, perbedaan GKS dengan beasiswa lainnya sehingga kalian tuh tertarik untuk mendaftar ke beasiswa ini. Bagaimana Global Korea Scholarship ini membantu kamu meraih goals-goals kamu. Terus, apakah ada jurusan yang tidak ada atau jarang di Indonesia sehingga kalian itu perlu banget ke Korea Selatan dengan Global Korea Scholarship. Lalu, apakah ada sesuatu dari Korea Selatan yang membuat kalian tertarik untuk belajar di sini? Itu juga bisa dimasukkan ke sini. Lanjut, yang kedua itu ada latar belakang pendidikan. Dan yang ketiga ada pengalaman signifikan. Terus, orang yang berpengaruh terhadap diri sendiri. Jadi, di sini tuh kalian tulislah pengalaman yang unik, terus berbeda ya teman-teman. Dan berpengaruh terhadap pengembangan diri kalian masing-masing. Ini akan lebih baik apabila berkaitan dengan jurusan atau goals yang ingin kalian raih. Dan yang keempat itu ada kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya ada klub, volunteer, kerja, panitiaan, dan organisasi. Nah, di sini jangan cuma disebutin aja, tapi kalian itu juga sebutin prosesnya dikit kayak gimana, terus pencapaiannya apa, dan manfaatnya ke diri kalian itu apa, pengembangan dirinya itu seperti apa. Nah, misalnya saya mengikuti kegiatan volunteer menjadi tutor di suatu panti asuhan. Di sana tuh saya belajar untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain. Nah, berdasarkan pengalaman ini, saya tuh dapat meningkatkan public skill saya dan menambah rasa kepercayaan diri saya. Seperti itu ya, teman-teman. Lanjut, yang kelima itu ada prestasi, skill, atau publikasi. Nah, ini adalah esai yang kedua, yaitu ada study plan. Ini terdiri dari 3 jenis esai. Yang pertama itu language study plan, yang kedua goal of study and study plan, dan yang keempat itu future plan. Untuk language study plan, di sini tuh kalian menuliskan bagaimana rencana kalian untuk meningkatkan kemampuan bahasa kalian, khususnya bahasa Korea. Baik itu sesudah sampai di Korea ataupun sebelum sampai di Korea. Khususnya kalau kalau mendapatkan kesempatan belajar 1 tahun bahasa Korea, kalian tuh jelaskan dalam 1 tahun itu mau belajar seperti apa, mau mengikuti kegiatan apa gitu, dimasukkan. Terus bisa juga memasukkan target nilai. Atau kalau kalian di sini, di Indonesia, sebelum daftar Global Korea Scholarship udah memiliki sertifikat topik, bisa dicantumkan juga di sini udah mendapatkan level berapa gitu. Terus setelah di Korea nanti pengen meningkat ke level berapa gitu juga bisa ya teman-teman. Dan yang kedua itu ada goal of study and study plan. Di sini kalian tuh bisa tuliskan kenapa kalian memilih jurusan kalian, terus pencapaian apa sih yang ingin kalian raih dengan jurusan ini. Kayak misal nanti mau lulus dengan nilai berapa, seperti itu. Di sini tuh kalian menuliskan rencana belajar selama kuliah, yaitu matkul apa yang diambil, baik itu per semester, ada 8 semester ya kalau S1, atau per tahun, ada 4 tahun. Dan jangan lupa tuliskan juga alasan memilih mata kuliah tersebut. Ada juga kan di beberapa universitas ada ekstrakurikuler. Kalian juga bisa join, terus tuliskan alasan mengapa kalian mau join ekstrakurikuler tersebut. Khususnya alasan untuk pengembangan diri ya teman-teman, seperti itu. Lanjut, yang terakhir, yaitu ada future plan. Nah, setelah kalian selesai studinya, kalian itu mau lanjut bekerja kah, atau lanjut S2, atau mau buka usaha, itu bebas ya. Terus bisa juga tetap di Korea atau balik ke Indonesia atau pindah ke negara lain itu juga bebas. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah bagaimana kalian itu berkontribusi setelah lulus nanti, baik untuk negara asal atau Korea Selatan. Nah, untuk Global Korea Scholarship sendiri kan tujuannya seperti yang saya tandai kuning ini ya. Karena peminatnya cukup banyak, jadi kalian tuh harus bisa menyesuaikan tujuan kalian dengan tujuan GKS. Jadi biar cocok gitu loh teman-teman, agar sesuai dengan visi misi Global Korea Scholarship dan itu meningkatkan peluang kalian lolos Global Korea Scholarship seperti itu.
Nah, untuk surat rekomendasi. Untuk S1 biasanya kita minta dari kepala sekolah atau guru SMA. Kalau udah kerja bisa minta ke atasan kerja. Nah, untuk kasus saya waktu itu kan saya udah pernah kuliah di Indonesia. Terus saya juga bisa meminta ke dosen pembimbing saya di kuliah. Namun, saya bertanya ke penanggung jawab Global Korea Scholarship dan apakah memungkinkan saya meminta surat rekomendasi dari dosen saya saat ini, sedangkan saya itu ingin mendaftar S1. Beliau menjawab, lebih baik meminta apapun dari SMA, seperti itu, teman-teman. Nah, untuk tahapan seleksi, untuk Global Korea Scholarship yang undergraduate degree ini tuh bukannya sekitar bulan September dan silahkan dipantau di websitenya Study in Korea. Terdiri dari dua jalur. Setiap jalur ini tahapannya berbeda. Untuk Embassy Track ini terdiri dari tiga tahapan. Yang pertama, dokumennya itu biasanya dalam bentuk fotokopiannya dulu, dikirim ke embassy, lalu mereka nanti nge-screening. Kalau kalian lolos, kalian bakal dipanggil untuk interview. Nah, kalau interview lolos, kalian bakal direkomendasikan ke NIAID. Terus NIAID itu bakal nge-screening lagi. Kalau udah cocok nih sama kalian, dokumen kalian akan dikirim lagi ke masing-masing universitas yang kalian pilih, kayak tiga universitas tadi. Dan di sana nanti universitas itu bakal nge-screening lagi, biasanya juga mengadakan interview ulang seperti itu. Setelah itu, kalian nanti tinggal menunggu hasil dari masing-masing universitas. Kalau mereka menerima kalian, kalian tinggal memilih satu dari tiga universitas ini dan menunggu pengumuman finalnya. Nah, untuk University Track, ini tuh cuma dua tahapan. Dokumen kalian dalam versi udah di notaris, udah di apostil, itu dikirim langsung ke univnya yang ada di Korea Selatan. Jadi mereka nanti itu nge-screening, kalau kalian lolos dokumennya, kalian akan dipanggil interview. Nah, kalau interview lolos, kalian juga akan direkomendasikan ke NIAID. Setelah itu, NIAID itu bakal nge-screening lagi. Kalau mereka cocok, kalian tinggal menunggu di final announcement seperti itu. Dan jadwal penutupan interview, pengumuman lolos tahap 1 dan tahap 2 masing-masing jalur, masing-masing universitas itu berbeda. Jadi silahkan dipantau di masing-masing website baik dari universitas maupun jalurnya. Nah, sebagai penerima Global Korea Scholarship, berikut adalah manfaat yang aku dapatkan. Yang pertama yaitu biaya kuliah, dan yang kedua ada kelas bahasa Korea selama 6 bulan atau 1 tahun. Nah, di sini itu 6 bulan apabila kalian di 6 bulan pertama udah tes topik dan hasilnya udah keluar, hasilnya itu menunjukkan kalian dapat level 5 atau 6. Lalu di bulan selanjutnya kalian tinggal masuk kuliah aja seperti itu. Kalau misal belum ya udah kalian 1 tahun belajar bahasa Koreanya. Lanjut yang ketiga ada tiket ke tiket pesawat keberangkatan dan setelah lulus dari program studinya. Dan yang keempat ada uang bulanan. Untuk rincian uang bulanannya seperti ini. Jadi untuk undergraduate, graduate sama riset itu berbeda ya teman-teman. Dan untuk Korean Language Program sama degree program itu juga berbeda. Kalau undergraduate masih kelas bahasa itu per bulan itu dapatnya 1.066.000 Korean won. Terus kalau udah masuk ke degree nanti dapatnya 1.133.000 Korean won. Dan uang ini bakal digunakan untuk bayar topik, beli buku, baik itu buku untuk belajar bahasa Korea ataupun buku ketika kita udah masuk ke program studinya, terus biaya asrama, bayar asuransi kesehatan, dan untuk biaya kehidupan sehari-hari. Nah, untuk asrama ini, masing-masing universitas itu memiliki ketentuan. Kayak misal di Kemyong, mereka itu memberikan diskon 50% bagi penerima Global Korea Scholarship. Dan diskon ini bisa diklaim kalau kita udah masuk ke program S1-nya. Kalau masih kelas bahasa itu kita masih tetap bayar 100%. Seperti itu ya teman-teman. Nah, berikut adalah cara download guideline Global Korea Scholarship. Jadi, kalian tuh buka websitenya Study in Korea, terus yang panah merah, habis itu logo Global Korea Scholarship,
Dan cari aja di bagian notis ada Global Korea Scholarship for Undergraduate. Biasanya bulan September, seperti itu. Nah, berikut adalah isi dari guideline-nya. Jadi, kalau kalian ingin mendapatkan informasi yang detail tentang masing-masing universitas, kalian bisa buka University Information yang ada di file sebelumnya ini ya, teman-teman. Di sini tuh mencakup semua universitas yang menyediakan Global Korea Scholarship. Seperti itu. Nah, berikut adalah informasi tambahan setelah saya tinggal di sini. Jadi, ternyata setiap kampus itu memiliki regulasi yang berbeda untuk pendaftaran topik. Misalnya di Kemyong ini, karena di sini juga ada Institut Kelas Bahasa yang muridnya 500 lebih, kita tuh disediakan dua cara untuk mendaftar topik. Yang pertama itu disediakan Google Form, di mana kuotanya itu cuma 60 orang, dan itu harus rebutan sama 500 orang lebih tadi. Kalaupun kita nggak dapat, kita harus daftar sendiri lewat websitenya Top. Nah, kalian itu GKS, kalian itu nggak perlu daftar, udah didaftarin sama staf sekolahnya, seperti itu. Terus yang kedua, setiap kampus itu memiliki regulasi yang berbeda untuk pulang ke Indonesia saat kelas bahasa. Dan yang ketiga, tidak semua universitas menyediakan kelas topik. Kayak di Kemyong ini, jujur di sini tidak ada kelas topik ketika kita belajar bahasa Korea. Jadi kita belajar sendiri melalui YouTube atau les sendiri gitu, teman-teman. Tapi kalau di kampus lain, beberapa dari mereka itu disediakan kelas topik saat belajar bahasa Korea. Nah, di sini tuh di Kemyong, mereka tuh menyediakan kelas topik apabila kita udah masuk ke program S1-nya atau S2 gitu. Dan yang keempat, harus mendapatkan sertifikat topik minimal level 3 sebelum pendaftaran kuliah. Untuk levelnya ini tuh tergantung dengan jurusan. Dan ingat ya teman-teman, di sini tuh sebelum pendaftaran kuliah, bukan saat masuk kuliah. Nah, karena keterbatasan waktu, berikut adalah apa cuplikan kehidupanku di Korea Selatan belajar bahasa Korea pakai bahasa Korea di YouTube Destina AR, dan berikut adalah beberapa informasi tentang Kemeong University. Jadi kalian bisa cek di sana, apabila ada pertanyaan bisa komen juga di sana. Nah, sekian dari aku. Apabila ada salah kata, mohon maaf, saya kembalikan ke Kak Ratna.